warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili dengan ujung NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pengembangan literasi digital kependidikan dengan judul Literasi Digital di Tengah Pesatnya Perkembangan Teknologi di Dunia Pendidikan Mandua Kota Jambi. Baiklah, ini mencakup yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian literatur, yang ketiga metodologi, yang keempat penelitian dan analisis, yang kelima kesimpulan dan rekomendasi, yang keenam referensi, dan yang ketujuh lampiran. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana kita ketahui bahwa di era digital dan perkembangan teknologi saat ini, terjadi perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek, terutama dalam berkomunikasi, dalam menerima informasi. Nah, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa akan terjadi dampak negatif dari dunia digital saat ini. Nah, literasi digital termasuk suatu keterampilan dasar yang diimplementasikan pada proses pembelajaran. Selain kemampuan menulis, membaca, sains, berhitung, serta pemahaman budaya. Nah, tujuan dari kajian ini ialah guna memberi pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan literasi digital pada guru dan peserta didik sebagai faktor pendukung kemampuan di era abad ke-21 ini. Nah, metode kajian yang dipergunakan ialah metode deskriptif yang menjelaskan kompetensi literasi digital guru pada Mandua Kota Jambi sebagai aspek pendukung kemahiran pendidikan di abad 21. Kebebasan berinternet merupakan hak yang perlu dilindungi oleh negara karena internet merupakan sarana komunikasi yang dapat diakses secara luas di era industri saat ini. UU ITE merupakan kerangka hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat di internet. Beberapa ketentuan dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet karena sanksi pidananya dapat membatasi kebebasan bergerak masyarakat di internet, termasuk dalam berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital, apalagi pada dunia pendidikan abad 21 ini. Nah, yang kedua ada kajian literatur, di mana yang pertama ada framework pembelajaran abad 21. Nah, pada era pembelajaran abad 21 ini, pendidikan dituntut untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu fasilitas yang serba canggih dalam kelancaran proses pembelajaran di kelas. Nah, salah satu ilmu yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi di industri 4.0 ini dan mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah matematika. Tentunya pada pembelajaran abad 21 ini memiliki peran yang penting bagi peserta didik untuk melatih kerjasama dalam menghadapi berbagai permasalahan, berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Sehingga diperlukan suatu pemahaman konsep yang bagus dalam mempelajari matematika karena pemahaman konsep merupakan kecakapan matematika. Nah, yang kedua analisis UU ITE. Negara hukum Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang bisa kita dengar dengan UU ITE. Atau Undang-Undang 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, pada pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang ketiga, literasi digital dan kompetensi digital guru, yaitu standar sekolah pembelajaran abad 21 atau bisa disebut dengan abad digital ini, di mana semua kegiatan kehidupan selalu berkaitan dengan teknologi digital. Maka diperlukan juga penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Di mana literasi digital mendorong pemikiran inovasi pendidikan bagi para guru. Selain memutuskan konten pembelajaran yang efektif, guru juga harus mempunyai beberapa strategi komunikasi. Nah, hal tersebut menuntut guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang mumpuni. Guru juga harus mau berkembang dalam meningkatkan pemahaman tentang kemampuan
literasi. Nah, yang ketiga ada metodologi, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi media digital pada pendidikan dunia digital yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi di segala bidang kehidupan ini. Nah, ini membawa perubahan mendasar pada gaya hidup. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan survei melalui angket yang disebarkan kepada 30 responden di Mandua, Kota Jambi. Dari 30 responden ini dapat melihat bahwa mereka merupakan siswa kelas 11 Mandua, Kota Jambi. Nah, yang keempat ada penelitian dan analisis. Penyebaran angket yang dilakukan kepada 30 responden di Mandua, Kota Jambi ini dilakukan dengan seksama. Angket tersebut berupa kuesioner pernyataan untuk menilai bagaimana literasi digital yang diterapkan dalam peserta didik dan guru sebagai generasi muda atau generasi milenial, serta sebagai seorang pendidik. Nah, sikap-sikap mereka terhadap suatu perkembangan teknologi perlu diketahui untuk melakukan evaluasi secara tepat. Nah, adapun responden dalam uji coba ini adalah siswa sekolah menengah atas yang berjumlah 30 responden, di mana responden tersebut merupakan siswa-siswi dan guru dari sekolah menengah atas di Mandua, Kota Jambi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk diagram dari pengetahuan mengenai literasi digital dan dampak dari penyalahgunaan digital serta kenyamanan menggunakan aplikasi digital. Nah, kita ketahui dengan tingginya perkembangan digital yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat di Indonesia masih belum mampu untuk melangkah lebih jauh meskipun mereka telah dilindungi oleh negara dengan berbagai macam konstitusi, salah satunya adalah Undang-Undang ITE. Mereka tetap masih lambat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, sebenarnya dalam hal ini kompetensi digital dari sosok guru adalah hal yang paling penting. Kita mengetahui bahwa guru adalah sosok yang paling memiliki potensi besar dalam mengembangkan pemikiran peserta didik. Untuk itu, guru harus tetap memahami bagaimana pembelajaran di abad 21. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Pengguna teknologi digital yang sehat dapat menciptakan kreativitas pengguna internet yang sehat. Mendorong pengguna teknologi memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Guru juga harus memahami dan mengajarkan etika digital dan kepatuhan terhadap UU ITE, sehingga siswa dapat belajar dengan bijak dan bertanggung jawab di dunia digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki implikasi besar pada pendidikan di dunia digital pada saat. Nah, yang kedua, rekomendasi. Pendidikan di Indonesia masih terlampau jauh untuk dikatakan baik. Untuk itu, seluruh lembaga pendidikan seharusnya dapat mencontoh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia dapat meratakan terlebih dahulu pendidikan yang ada. Sosialisasi saja bukan hal yang cukup untuk meningkatkan pendidikan, terutama untuk melangkah ke literasi digital. Perlu adanya penyelesaian dari akar permasalahan yang ada. Selanjutnya, lampiran angket untuk peserta didik dan guru, dan ini untuk dokumentasinya.